Putin mengancam negara Baltik jadi sasaran Rusia saat Putin marah soal drone, sementara NATO bersiap menghadapi Rusia di masa depan. Latvia sedang bersiap-siap. Untuk mempertahankan diri dari Rusia, Latvia sedang memasang gigi naga di seluruh perbatasannya. Rahang naga siap menutup rapat. Pasukan darat Putin tidak siap menghadapi apa yang disiapkan Baltik. Namun, situasinya makin sulit bagi pemimpin Rusia. NATO kini melakukan aksi lebih besar di perbatasan Baltik, memberi pesan tegas ke Putin. Apapun rencanamu selanjutnya, NATO sudah siap menghadapimu. Beton adalah pelindung untuk semua yang sudah disiapkan Putin. Itulah pendekatan Latvia dengan memasang gigi naga di perbatasan sebagai penghalang anti-tank bagi pasukan Rusia. Benteng-benteng ini merupakan bagian dari garis pertahanan Baltik yang disepakati Latvia, Lituania, dan Estonia untuk dibangun. Dan deretan gigi naga berbentuk piramida yang kokoh itu ada untuk menunjukkan hal tersebut. Rusia tidak bisa melakukan terobosan cepat di darat yang memungkinkan invasi kilat ke wilayah Baltik. LSM Latvia memberikan rinciannya, seperti yang dicatat bahwa gigi naga tersebut telah dipasang di lahan yang diambil alih oleh pemerintah Latvia untuk keperluan pertahanan nasional. Pembangunan gigi naga tersebut dimulai pada tahun 2024, meskipun deretan pertamanya baru dipasang setahun kemudian. Pada 28 Mei, puluhan gigi naga kini berada di perbatasan Latvia, tersusun dalam 3 baris sepanjang 10 meter dengan celah sangat kecil, sehingga kendaraan militer seperti tank dan mobil lapis baja tak bisa melintas. Latvia telah lama merencanakan hal ini. Tanah yang disita tidak langsung diambil dari pemiliknya. Sebuah komisi khusus telah dibentuk dengan tugas utama menentukan berapa banyak kompensasi yang akan diterima para pemilik tanah tersebut karena menyerahkan properti mereka demi membela negara mereka. Inilah solidaritas yang nyata, pengakuan bahwa Rusia merupakan masalah besar yang harus diselesaikan. Dan seperti yang dikatakan Kepala Pusat Perbatasan Narva Ante Anselu, pertahanan baru ini benar-benar diperlukan. Mengenai keputusan Estonia melakukan hal serupa pada 2025, Anselu menyatakan hal ini terutama diperlukan untuk meningkatkan keamanan penyeberangan perbatasan. Sekitar 5 tahun yang lalu, kami mengalami insiden di mana sebuah kendaraan dari pihak Rusia menerobos penghalang yang ada. Pemasangan penghalang akan membantu mencegah lewatnya orang secara tidak sah. Pemasangan gerbang membantu mengelola situasi di jembatan, misalnya saat terjadi lonjakan migran. Semua ini adalah pertahanan serbaguna. Selain itu, seperti disebutkan, Latvia bukan satu-satunya negara Baltik yang membangun penghalang beton di perbatasannya. Gigi naga baru Latvia kini melengkapi yang sudah dipasang Estonia dan Lituania. Komentar Ansalu dibuat pada bulan Agustus 2025 saat Estonia menjalankan kampanye untuk membangun gerbang dan penghalang di jembatan Narva yang menghubungkan Estonia dengan Rusia. Jembatan itu adalah jalur utama bagi pasukan darat Putin jika ingin menyeberangi sungai Narva ke Estonia. Dan pertahanan tersebut memastikan bahwa Estonia dapat sepenuhnya mengendalikan arus lalu lintas yang masuk ke negaranya. Saat ini, itu berarti menghentikan para migran yang dikirim Rusia di jalur mereka. Namun di masa depan, Estonia percaya bahwa pertahanan ini bisa menjadi sangat penting untuk menghentikan pasukan Rusia cukup lama sampai respons NATO datang dan mengusir pasukan perampok Putin. Lituania melakukan hal serupa juga pada Agustus 2025. Bulan itu, negara Baltik menyelesaikan pemasangan Dragon's Teeth di perbatasan dengan eksklave Rusia, Kaliningrad. Komandan tentara Lituania, Raimundas Vaičionis, menjelaskan bahwa mereka memulai dari tingkat taktis dengan hambatan di perbatasan, lalu menggabungkan semua rencana rekayasa menjadi satu sistem konseptual. Artinya, negara-negara Baltik sedang bersiap menghadapi serangan Rusia dari segala arah. Gigi naga yang dibangun saat ini adalah bagian awal dari rencana pertahanan bersama untuk melindungi 3 negara Baltik dari Rusia. Putin akan mengamati dengan cemas saat dia melihat negara-negara Baltik bersiap menghadapi apa yang telah dia rencanakan. Namun, NATO juga menyiapkan sesuatu yang akan membuat pemimpin Rusia bukan hanya cemas, tapi ketakutan. Sebelum membahas itu, ada masalah tentang makna langkah terbaru Latvia dalam konteks pertahanannya. Gigi naga bukan sekadar pajangan, melainkan bagian dari garis pertahanan Baltik yang disebut Institut Liber di West Point sebagai kebutuhan militer, karena Rusia terus mencoba peruntungan dan memancing reaksi NATO. Institut itu menyatakan peristiwa di sayap timur NATO adalah persiapan pertahanan paling terkalibrasi sejak Perang Dingin. Karena gigi naga yang dibangun negara-negara Baltik akan digabungkan dengan bunker, parit, sistem pengawasan, dan pos pengamatan.
Semuanya bekerja secara bersamaan dengan satu tujuan, yaitu menunda Rusia untuk membeli waktu agar pasal 5 dapat diaktifkan sehingga NATO dapat mengirim pasukan. Garis pertahanan Baltik memiliki 3 lapisan, dimulai dengan penghalang anti kendaraan baru oleh Latvia. Penghalang itu menghentikan tank dan kendaraan lapis baja Rusia di tempat, dan setelah berhenti, kendaraan-kendaraan itu berada di garis tembak pertahanan anti lapis baja yang akan menghancurkan mereka. Setiap tank Rusia yang terbakar menambah satu lapisan pertahanan lagi. Setiap tank jadi penghalang, membuat pasukan Putin makin sulit menembusnya. Berbicara tentang api, lapisan kedua dari garis pertahanan Baltik menggabungkan serangkaian bunker infanteri dalam sistem parit dengan pos komando yang dirancang untuk mengoordinasikan pertahanan Baltik. Bunker memberikan tempat yang sempurna untuk menembaki musuh, sementara parit juga dapat memperlambat laju kendaraan lapis baja Rusia dan menciptakan mimpi buruk bagi para prajurit Putin saat mereka mencoba menembus perbatasan Baltik dengan berjalan kaki. Di belakang garis pertahanan terdapat lapisan ketiga yang menggabungkan sensor darat, menara pengawas, dan drone pengintai yang mengirim data real-time ke NATO, memungkinkan NATO merumuskan respons yang tepat. Semua ini tidak dilakukan secara kebetulan. Tidak ada yang serampangan dari apa yang dilakukan Latvia dan negara-negara Baltik lainnya. Setiap langkah pertahanan saat ini sudah direncanakan matang dan merupakan hasil operasi bersama NATO sebelum Putin menginvasi Ukraina. Kembali ke Gijinaga, tak seorang pun mengira bahwa mereka saja bisa menghentikan pasukan Rusia. Bukan itu tujuannya. Perangkat beton itu bukanlah penemuan baru yang belum pernah dilihat oleh para perencana militer Rusia sebelumnya. Sebenarnya mereka sudah ada sejak Perang Dunia Kedua dan dulu sempat dianggap ketinggalan zaman dalam perang modern. Namun deskripsi itu juga bisa diterapkan pada taktik militer yang digunakan Putin di Ukraina. Strategi Rusia adalah memaksakan kemenangan dengan menggunakan pendekatan yang usianya hampir 1 abad. Tank tetap berperan penting dalam strategi tempur Rusia, begitu pula pengiriman umpan meriam berjalan kaki untuk menyerap amunisi lawan. Jika Rusia bertempur seperti di tahun 1940-an, Latvia dan negara Baltik lain akan membangun pertahanan untuk menghadapinya. Tank harus dihentikan. Gijinaga adalah salah satu cara terbaik untuk menahan monster logam Rusia yang semakin tua itu. Dan ketika dikombinasikan dengan ladang ranjau yang ditempatkan secara hati-hati, seperti yang disarankan oleh kepentingan nasional, ini merupakan bagian dari aspek pertahanan Baltik milik Lituania dan kemungkinan besar akan diterapkan juga di perbatasan Baltik lainnya. Gijinaga dapat menjadi aset pertahanan penting dalam menghadapi militer Rusia abad ke-21 yang tampaknya belum banyak berkembang sejak Perang Dunia Kedua. Namun, Putin harus menghadapi kenyataan pahit. Gijinaga dan benteng perbatasan di sepanjang perbatasan Baltik bukanlah satu-satunya hal yang akan menanti pasukan Rusia jika mereka menyerang. NATO memiliki sesuatu yang jauh lebih berbahaya dalam pikirannya, sebuah respons yang begitu mematikan sehingga akan memaksa Putin untuk mempertimbangkan kembali seluruh strateginya di Baltik. Respons baru ini menjadi titik balik di garis timur. Sebelum membahasnya, pastikan Anda sudah berlangganan The Military Show jika ingin wawasan seperti ini. Kami membahasnya seperti ini setiap minggu. Naga telah dilepaskan, namun saat rahangnya menutup pada zirah Putin, Rusia akan menghadapi kekhawatiran lebih besar dari sekadar pertahanan Baltik. Pasukan NATO tiba di negara Baltik, menandai langkah terbesar persiapan NATO menghadapi perang dengan Rusia. Menjelang akhir Mei, Reuters melaporkan NATO akan memperkuat sisi timur dengan menambah 1 korps tentara ke Baltik. Ini bukan korps sembarangan, ini adalah korps Jerman Belanda yang sebelumnya ditempatkan di wilayah Münster, Jerman Barat, tetapi sekarang sedang menuju Estonia dan Latvia untuk menjadi lapisan baru dalam struktur pertahanan yang sedang dibangun NATO untuk mencegah Putin. Korps Jerman Belanda adalah respons militer serius terhadap rencana Putin. Sekitar 1.100 personel bertugas di korps itu, jumlah yang tampak sedikit dibandingkan strategi umpan meriam Rusia. Namun korps ini tidak soal jumlah personel, melainkan peran dalam mengorganisir pasukan menghadapi ancaman. Dalam keadaan darurat, jika pasukan Rusia mencoba menyeberang ke Baltik, korps Jerman Belanda bisa memimpin hingga 100.000 tentara. NATO tidak mengirim pasukan kecil ke sini. Mereka mengirimkan 1 korps tentara yang mampu mengordinasikan respons yang bisa membuat kaki tangan Putin angkat kaki. Ini berarti NATO bersiap mengubah cara mengatur sayap timur sepenuhnya. Pasukan NATO di Baltik dan Polandia Utara kini dikomandoi Korps Multinasional Timur Laut yang bermarkas di Szczecin, Polandia. Korps itu tetap di Polandia sejak negara itu bergabung dengan NATO dan menjadi bagian utama struktur komando NATO untuk kawasan Baltik menurut laporan Estonian World.
Korps Jerman Belanda akan memperkuat struktur komando NATO yang ada, bukan menggantinya. Keuntungannya sudah jelas. Tanggung jawab untuk mengatur respons terhadap pasukan Rusia kini dapat dibagi antara dua korps, memungkinkan NATO untuk merespons krisis di kawasan Baltik secara kolektif jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Pengerahan kekuatan besar dengan cepat, begitulah salah satu pejabat militer yang tidak disebutkan namanya menggambarkannya, dan itulah yang dibutuhkan negara-negara Baltik jika pasukan Rusia menyerang. Semua ini mendukung strategi utama NATO untuk sayap timur. Garis pertahanan Baltik menahan pasukan Putin. Korps Multinasional Timur Laut dan Korps Jerman Belanda bergabung untuk mengatur respons berbasis darat. Korps Jerman Belanda sangat berpengalaman dan menjadi salah satu bagian NATO paling aktif sepanjang 2000-an. Penempatan ke Afghanistan pada tahun 2003, 2009, dan 2013 berarti korps ini memiliki pengalaman tempur yang relatif baru. Korps ini juga pernah menjadi komponen siaga untuk Komando Komponen Darat NATO Response Force, yang merupakan tugas yang dijalankannya pada tahun 2005, 2008, 2015, dan 2019. Baik dalam operasi kemanusiaan maupun mengatur respon cepat dalam skenario tempur, Korps Jerman Belanda adalah yang dibutuhkan Latvia, Lituania, dan Estonia agar konsep garis pertahanan Baltik berjalan. Korps justru bertolak belakang dengan keinginan Putin di kawasan Baltik. Pemimpin Rusia baru tahu bahwa ancaman terus-menerus akan mendapat respons. Ada alasan utama mengapa Naga bersiap untuk menggigit dan NATO mengirimkan satu korps tentara lagi ke sayap timur. Ancaman Rusia yang langsung dan berkelanjutan pada negara-negara Baltik. Waktu dari semua langkah negara Baltik dan NATO ini jauh dari kebetulan, terutama jika menyangkut Latvia. Pada 19 Mei, Moscow Times melaporkan Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia menyebut Latvia akan mengizinkan Ukraina meluncurkan drone dari 5 pangkalan militer ke Rusia. Pangkalan-pangkalan yang diklaim Rusia itu adalah Adazi, Silesia, Lilfada, Daugavpils, dan Jakupils. Rusia tidak senang dengan apa yang mereka klaim telah ditemukan. Latvia menyebut semua itu kebohongan. Namun Rusia mengklaim telah menemukan lokasi peluncuran drone di Latvia dari koordinat puing dan mulai mengancam akan melancarkan serangan balasan terhadap negara manapun yang menurut mereka membantu Ukraina mengirim drone ke Rusia. Peringatan khusus yang diklaim telah disampaikan kepada negara-negara Baltik menurut Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu. Seperti biasa, klaim Rusia itu mengandung unsur kemunafikan. Awal Mei, 2 drone jatuh di depot minyak Latvia menyebabkan seluruh kabinet, termasuk Perdana Menteri Evika Salina dan Menteri Pertahanan Andris Pruts, mundur di tengah perselisihan soal siapa yang disalahkan. Rusia mengklaim drone itu dari Ukraina, namun Putin pasti senang melihat banyak pertikaian internal. Ketegangan antara Rusia dan Latvia sangat tinggi. Sebuah tong mesiu sepertinya sedang berada di ambang ledakan. Ketegangan itu semakin meningkat akibat tindakan lain yang diambil oleh Rusia, yang menempatkan Latvia dan negara-negara Baltik lainnya dalam ancaman langsung. Pada 25 Mei, Politico melaporkan negara-negara Baltik meminta bantuan Ukraina membangun tempat perlindungan bom bagi warga dari drone dan rudal Rusia. Langkah ini diambil setelah pelanggaran wilayah udara Lituania oleh drone seminggu sebelumnya yang membuat warga Vilnius berlindung dan Presiden serta Perdana Menteri segera dibawa ke bunker. Rusia semakin berani dengan drone-dronenya dan negara-negara Baltik semakin khawatir bahwa yang saat ini merupakan pelanggaran udara akan berkembang menjadi kampanye darat. Mereka memang seharusnya khawatir. Pada Mei, Putin menandatangani undang-undang yang mengizinkan penggunaan militer Rusia untuk melindungi warga negaranya di luar negeri. Kiev Independent melaporkan, undang-undang baru ini memberi Putin wewenang untuk menyatakan perang demi melindungi warga Rusia yang menghadapi penangkapan, pengadilan, penahanan, atau dugaan penganiayaan di negara asing. Mari kita bicara apa adanya di sini. Rusia pada dasarnya mengizinkan dirinya sendiri menginvasi negara lain dengan alasan palsu. Kiev Independent mengatakan ada sekitar 40.000 warga negara Rusia di Latvia dan lebih dari 80.000 di Estonia. Tidak perlu menjadi jenius untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan Putin di sini. Pada dasarnya, dia memberitahu negara-negara Baltik bahwa hukuman apapun yang diberikan kepada warga negara ini atas kejahatan yang mungkin mereka lakukan bisa menjadi alasan untuk invasi. Tak masalah hukuman itu benar atau tidak. Rusia mengawasi dan menunggu alasan, undang-undang baru ini membuat Putin bisa memulai perang kapan saja. NATO sedang melakukan sesuatu yang besar di sayap timurnya, karena bulan Mei adalah bulan ketika Rusia memberi sinyal bahwa mereka berniat untuk melampaui batas.
Namun bagi negara-negara Baltik, ini adalah kenyataan yang sudah berkembang selama beberapa waktu. Latvia, Lituania, dan Estonia semua tahu bahwa mereka akan menjadi yang pertama di garis tembak jika Putin memutuskan ingin memperluas perang di Ukraina menjadi perang melawan NATO. Ketika perang itu datang dalam 10 tahun, 5 tahun, atau bahkan dalam beberapa bulan mendatang, negara-negara Baltik harus melakukan segala yang mereka bisa untuk membuat diri mereka kebal terhadap Putin. Retorika meningkat kini, namun perang hibrida telah terjadi selama bertahun-tahun. Penjaga Rusia mencabut pelampung di Sungai Narva yang menandai perbatasan Rusia-Estonia sejak 2024. Rusia secara tidak langsung mengganggu kedaulatan negara-negara Baltik dan tampaknya sedang bersiap untuk mengambil pendekatan yang lebih langsung dalam waktu dekat. Negara Baltik sadar mereka rentan. Pada bulan April, Defense News melaporkan bahwa sebuah studi yang disusun oleh Baltic Defense Initiative, sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Lituania, mengindikasikan bahwa Rusia dapat menguasai negara-negara Baltik hanya dalam 90 hari. Terutama jika Rusia mengikuti pola pemboman udara yang dibuat oleh Amerika Serikat di Iran selama operasi Epic Fury. Skenario suram itu memang membuat beberapa asumsi menarik, termasuk Prancis menarik payung nuklirnya dari negara-negara Baltik. Ini analisis yang mengkhawatirkan dan jadi peringatan bagi negara Baltik dan NATO. Sesuatu harus dilakukan terkait masalah Putin. Jika pemimpin Rusia berhasil di Ukraina, kemungkinan besar sayap timur NATO akan menjadi target berikutnya. NATO harus menyadari ancaman ini dan harus melakukannya dengan cepat. Inilah yang terjadi di Latvia dengan penempatan Dragon's Teeth dan keputusan NATO mengirim korps Jerman Belanda ke Baltik. Pertahanan sedang dipersiapkan. Salah satu unit respon cepat paling efektif yang dimiliki NATO sekarang sedang menuju ke Baltik. Jika Rusia menyerang, Putin tidak akan semudah yang dibayangkannya. Garis pertahanan Baltik siap siaga. Garis pertahanan ini akan terus diperkuat agar rencana Putin gagal. Namun, bukan berarti Putin siap perang dengan NATO sekarang. Dia masih punya banyak masalah dengan Ukraina yang harus ditangani terlebih dahulu, serta ancaman di wilayah timur Rusia yang juga harus dihadapi. Ironisnya, saat Rusia bersiap menyerang timur NATO, mereka justru kehilangan wilayah timur, bukan direbut musuh, tetapi oleh sekutu sendiri. Wilayah timur jauh Rusia mencakup 40% dari seluruh wilayah negara itu, tetapi populasinya menurun dengan sangat cepat. Tiongkok memanfaatkan situasi ini. Cari tahu caranya di video kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan analisis kami tentang perkembangan terbaru di kawasan Baltik. Terima kasih sudah menonton.